Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di atas bintang-bintang, tubuh Sue Zining gemetar dan batuk seteguk darah. Di dekatnya, ada beberapa raja kerajaan lain, semuanya menderita serangan balasan, atau mengerang kesakitan, atau berteriak. Raja kerajaan yang belum pernah menggunakan klon Dao mereka untuk bertarung sebelumnya, semuanya menghirup udara sejuk, dan kabut muncul di antara alis mereka. Sialan! Tidak seperti kemauan, penghancuran avatar Dao akan langsung merusak dewa. Sui ini, terlalu kuat. Mo Changkong, penguasa Star Hall of the Galaxy Sect, mengerutkan kening. Satu pedang untuk mematahkan malapetaka tabu. Dao dan harmoni misterius di ujung jari Anda. Dan sekarang, mereka membunuh Sue Zining dan raja kerajaan lainnya dalam satu gerakan. Ini berantakan. Kebencian, jika bukan karena kekuatan aturan alam bintang Xuan Huang untuk memblokirnya, aku harus segera membunuh anak ini. Seseorang menggertakkan giginya. Untuk raja-raja kerajaan ini, jika mereka secara paksa pergi ke alam bintang Xuan Huang, mereka hanya akan menderita serangan balasan yang mengerikan, yang akan membawa kerugian dan tidak ada manfaat. Jika tidak, bagaimana mereka bisa memilih untuk menonton pertempuran di langit berbintang ini? Jangan panik, siapa yang menang atau kalah, ini bukan saatnya debu mengendap. Tu Baichuan, tahanan ketiga Paviliun Jiutian, berbicara dengan suara berat. Suyi berdiri dengan tangan di belakang, dan perilakunya dengan cepat berkonsolidasi. Setelah kembali dari benua Changqing, dia sepenuhnya memurnikan semua harta misterius di tubuhnya dalam satu tarikan napas, dan mengolah seluruh tubuhnya. Sekarang, dengan bantuan para avatar para raja kerajaan, untuk menerobos pertempuran dalam satu gerakan, manfaat yang didapat juga luar biasa. Terutama setelah menyerap vitalitas dari bencana terlarang, ketika dia pertama kali menginjakan kaki di alam harmoni misterius, dia menyempurnakan fondasi Dao yang paling kuat. Potensi yang terakumulasi dalam tubuh selama periode yang lalu juga telah sepenuhnya dilepaskan, dan dimasukkan kembali ke dasar alam Xuanhe. Oleh karena itu, dia tampaknya baru saja menembus ranah untuk membuktikan Dao, tetapi pada kenyataannya, perilaku Dao-nya di ranah ini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan dibandingkan dengan puncak kehidupan sebelumnya, itu jauh lebih unggul. Karena itu, ketika kamu bertarung melawan Sue Zining dan Raja Dunia lainnya, kamu dapat memiliki kekuatan untuk menghancurkan. Tuan Su, apakah ini benar-benar tak terkalahkan? Di lapangan, ada sensasi yang luar biasa, dan mendidih seperti panci. Pertama membantai ratusan eksistensi kaisar, lalu melewati kesengsaraan untuk membuktikan Dao, membantai semua klon Realm King Realm Dao. Kekuatan dan kemampuan Su Yi hampir tidak dapat dibedakan dari keajaiban di mata orang, penuh warna yang luar biasa. Sebelumnya, ketika saya menjadi Master Su, saya akan menderita satu-satunya kekalahan besar dalam hidup saya, tetapi sekarang sepertinya saya terlalu dangkal. Saya sangat beruntung memiliki guru Su yang bertanggung jawab atas gurun besar. Ternyata pembangkit tenaga listrik di kedalaman langit berbintang itu tidak terkalahkan. Entah berapa orang yang kaget dan bersorak kegirangan. Pada titik ini, Peng Zhu dan yang lainnya akhirnya menghela napas lega. Karena mereka tahu bahwa Dewa Raja Kerajaan itu tidak bisa datang ke gurun besar. Dan dalam keadaan seperti itu, bahkan jika avatar Dao yang mengirim Raja Kerajaan, tidak mungkin Su Yi bisa melakukannya. Tapi pada saat ini, seseorang berteriak ngeri, "Su! Tuan Su, dia di sini!" Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di Istana Setan Merah membeku, melihat ke atas, dan tentu saja, sosok tinggi Su Yi sudah besar. Ke langit. Cepat, aktifkan penjaga gunung. Konsultan meraung seperti api di langit. Pada saat yang sama, dia menghancurkan jimat rahasia dan berteriak dengan suara gemetar, "Semuanya, tolong ambil tindakan dengan cepat dan bantu saya." Dia meminta bantuan dari Raja Kerajaan di langit berbintang. Su Xuanjun, apakah kamu memiliki keberanian untuk datang dan bertarung di langit berbintang? Tiba-tiba, sebuah suara dingin datang dari atas langit, bergemuruh di langit dan bumi. Penonton terdiam. Orang-orang ketakutan.
Sorak-sorai yang awalnya heboh tiba-tiba berakhir. Apakah kamu berani turun dan bertarung? Su Yi berbicara dengan tenang. Kamu tahu aku tidak bisa secara paksa datang ke Great Wilderness, tetapi kamu tidak berani. Tetapi ucapkan kata-kata ini, apakah kamu pemalu? Suara dingin itu terdengar lagi, mengungkapkan niat membunuh. Pengecut, aku hanya di alam harmoni misterius. Zan, tapi kamu berani. Kata-kata Su Yi penuh dengan penghinaan. Tiba-tiba, ada keheningan di atas langit. Dan Su Yi, sebelum berjalan ke Gunung Wanliu, berkata dengan acuh tak acuh, kamu istana setan debu merah, tidak perlu tinggal di dunia. 3 inci hati surga naik, dan pedang meneriakkan seperti ombak. Lalu, tebasan pedang. Dalam sekejap, ki pedang sepanjang 1000 meter, seperti pelangi yang menembus langit, merobek kehampaan dan menebas di atas Gunung Wanliu. Formasi perlindungan Gunung Istana Setan Debu Merah telah dioperasikan secara ekstrim. Tetapi di bawah pedang ini, pedang itu runtuh seperti selembar kertas, dan runenya terciprat ke langit. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya dari kejauhan, Gunung Wanliu, yang dianggap sebagai tanah pertama yang diberkati di Laut Bintang jatuh, terkoyak oleh pedang ini. Di bawah kekuatan pedang ini, sebagian besar biksu di Istana Setan Merah tidak punya waktu untuk menghindar, mereka tenggelam dalam niat pedang yang luas, dan mereka jiwa-jiwa tersebar. Dengan satu pedang, gunung suci itu dihancurkan. Tidak. Penasihat itu berteriak ngeri dan putus asa. Orang tua seperti dia semua melarikan diri dengan liar, mencoba melarikan diri ke langit berbintang untuk mencari perlindungan dari raja-raja kerajaan itu. Tapi ketika dia sudah setengah jalan, Su Yi mengayunkan pedangnya dan membantai tanpa ampun. Dalam beberapa saat, tidak ada Wanliu Sensan di wilayah laut itu, dan tidak ada istana debu merah, hanya darah dan hujan yang menetes di langit, pedih dan mempesona. Itu membuat orang ketakutan dan sesak napas. Satu orang dan satu pedang dapat dengan mudah menghancurkan gerbang iblis teratas dan menghapusnya dari dunia. Ini adalah provokasi yang tidak terselubung dan pernyataan perang yang kuat. Sue Zining, Mo Changkong, dan raja kerajaan lainnya ada, semuanya memiliki mata pembunuh, kekuatan mengerikan, dan jelas-jelas terprovokasi. Tu Baichuan, tahanan ketiga paviliun Jiutian, berdiri langsung, dan berkata dengan ekspresi muram, Su Xuanjun, aku akan memberimu pilihan, atau kamu bisa datang sendiri. Di atas langit berbintang, berlutut dan mati. Atau, mari kita cuci dunia dengan darah, dan jangan bunuh makhluk hidup di langit berbintang ini. Begitu kata-kata ini keluar, itu seperti sambaran petir, membuat banyak penonton tercengang dan benar-benar ketakutan. Siapa yang tidak mendengar, jika Master Pedang Xuanjun tidak pergi ke langit berbintang untuk bertarung, raja kerajaan itu akan menghapus kehidupan semua makhluk di dunia liar. Ini tidak berlebihan. Selama raja-raja itu mau, mereka hanya perlu mengirim beberapa karakter dari kerajaan, dan mereka dapat memicu badai berdarah di gurun besar dan berkeliaran. Pada saat itu, Master Pedang Xuanjun hanya ingin menyelamatkannya, tetapi dia hanya satu orang, bagaimana dia bisa menyelamatkan nyawa seluruh dunia? Wajah Peng Zhu menjadi sangat jelek. Tercela, kamu masih pria besar dari kedalaman langit berbintang. Tetapi kamu menggunakan metode tak tahu malu untuk mengancam, apakah kamu ingin menghadapinya? Leluhur iblis Yue Yin berteriak keras, marah. Yang lain mengertakkan gigi. Raja kerajaan ini, untuk berurusan dengan Su Yi, akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk melakukan apa saja. Alis Su Yi tidak bisa menahan kerutan, matanya sangat dingin. Betapa tercelanya mengancam nyawa semua orang di dunia hanya untuk memaksanya bertarung? Dia masih meremehkan ketidakberdayaan karakter raja kerajaan ini. Dunia sunyi. Suasana yang menyesakkan dan menyedihkan merasuk. Tercela. Di atas langit berbintang, Sue Zining berkata dengan acuh tak acuh, di mataku, jika kamu bukan raja kerajaan, kamu hanya semut di kerajaan, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membicarakanmu? Suara itu penuh dengan penghinaan. Singhe Divine Sek Mo Changkong berkata dengan santai, jika kamu ingin hidup, kamu juga dapat membujuk Su Xuanjun dan biarkan dia mengambil inisiatif untuk datang dan mati. Tu Baichuan, tahanan ketiga paviliun Jiutian, tidak bisa menahan tawa,
mengorbankan salah satu dari dia sebagai ganti nyawa semua makhluk di dunia liar, pertukaran ini. Pada saat ini, Peng Zhu, Kaisar Iblis Tianyao, dan cacing tua yang serakah semuanya marah, paru-paru mereka akan meledak karena marah, dan wajah mereka sangat jelek. Siapa yang bisa membayangkan bahwa raksasa dari kedalaman langit berbintang akan begitu kejam, hina, dan berdarah dingin? Untuk mencapai tujuan, lakukan apa saja. Jangan marah tentang itu tidak sepadan. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit, menandakan bahwa Peng Zhu dan yang lainnya merasa tenang. Sue Zining memberikan ultimatum. Begitu kata-kata ini keluar, suasana di venue menjadi semakin mati, dan sangat membosankan sehingga orang tidak bisa bernapas. Ancaman seperti itu kejam? Kapal di laut seperti terjebak, ada 100 orang di dalamnya, selama satu orang didorong ke laut, 99 orang lainnya dapat diselamatkan. Jika tidak, semua akan mati. Dalam keadaan seperti ini, apa yang harus saya pilih? Ini seperti membunuh satu orang dan menyelamatkan seluruh kota. Apakah Anda ingin membunuh orang ini? Tiba-tiba, terdengar suara terbata-bata, Su. Master Su, Anda pandai, bisakah berdiri dan berjuang untuk semua makhluk di alam liar? Itu adalah pria kurus, seorang biksu pada tingkat spiritual, dengan penampilan yang tidak mencolok. Dia jelas mengerahkan keberaniannya, tapi dia masih sangat gelisah saat berbicara, dan seluruh tubuhnya gemetar. Sialan! Peng Zhu ditegur dan sangat marah. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar apa yang dikatakan pria ini halus, tetapi dia benar-benar ingin Suyi mati? Pria kurus duduk di tanah lumpuh karena shock, suaranya menangis. Tetapi jika Tuan Ruosu tidak berdiri, semua orang di dunia ini akan mati. Aku tidak bisa melahirkan putriku, dia baru berusia 12 tahun. Berbicara, dia menangis. Semua orang emosional, marah, dan depresi. Orang miskin punya sesuatu untuk dibenci, sama seperti pria kecil ini. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berdiri, dengan isyarat untuk menyingkir, dan berkata dengan keras, Tuan Su, raksasa langit berbintang itu semua mendatangi Anda sendirian, mengatakan sesuatu yang tidak sopan, ini game bencana itu disebabkan olehmu, bukankah kamu harus bertanggung jawab untuk itu sendiri? Suara bagi penonton. Kerumunan membuat kerusuhan, menyebabkan kehebohan, dan banyak orang mengutuk lelaki tua itu karena tidak berdaya. Banyak yang diam. Seseorang juga berdiri untuk mendukung lelaki tua itu. Tuan Su, seberapa polos makhluk-makhluk di alam liar? Apakah itu berarti semua orang di dunia ini harus mati karenamu, Tuan Su? Berbagai suara terdengar, bergema di langit. Peng Zhu dan yang lainnya kaget dan marah. Dalam menghadapi bencana, dia benar-benar bisa menguji sifat manusia. Di langit berbintang, Sue Zining dan raja kerajaan lainnya mencibir di bibir mereka. Adegan seperti itu adalah yang mereka harapkan. Tuan Su, kami serendah semut, jauh dari menjadi orang besar, kami hanya ingin hidup. Tuan Su, ada miliaran makhluk di dunia, apakah Anda tega melihat semua orang terkubur bersama Anda? Di lapangan, suaranya nyaring. Adegan itu dengan jelas menggambarkan sifat manusia. Aku akan membunuh bajingan ini. Tianzu Poison Emperor marah, tidak bisa menahan diri lagi, dan membunuh. Suyi melambaikan tangannya untuk menghentikannya, dan berkata dengan lembut, apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu membunuh semua makhluk hidup di dunia? Berbicara, dia melirik ke arah hadirin. Setiap kultivator yang dilihat oleh matanya menundukkan kepala dan tidak berani memandangnya. Suara bising menghilang, dan suasana menjadi membosankan kembali. Siapapun takut mati. Mata Suyi dalam, dan dia berkata dengan santai, mereka punya pilihan seperti itu adalah sifat manusia, mengapa mereka harus marah? Omong-omong, dia tersenyum dan berkata, tentu saja, mereka benar. Bencana ini awalnya ditujukan kepada saya, dan saya harus menanganinya. Kata-kata acuh tak acuh bergema di dunia yang sunyi. Banyak kultivator juga menarik napas lega, menyadari bahwa Su Xuanjun akhirnya berdiri, sehingga mereka tidak lagi terbebani. Peng Zhu dan yang lainnya bergejolak dan menghela nafas. Mengapa mereka tidak tahu bahwa ini adalah sifat manusia?
Namun, ketika itu benar-benar dipentaskan, itu masih membuat orang merasa kedinginan yang tak terkatakan, dan merasa tidak berharga bagi Sui. Cacing tua yang serakah berkata dengan suara yang dalam, di bawah sarang, bagaimana bisa ada telur yang lengkap? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa sendirian? Semua orang terdiam dan terlihat berbeda. Sui mengangkat tangannya untuk berhenti. Orang tua, tidak perlu banyak bicara. Kamu adalah seorang sarjana, tidakkah kamu masih mengerti dunia seperti ini? Jika kamu ingin semua orang setuju denganmu, tetapi di dalam sulit bagi orang kuat untuk melakukan penculikan moral. Cacing tua yang serakah menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan tersenyum pahit. Saya mengerti ini, tetapi bagaimana mereka bisa mengambil nama semua makhluk di dunia dan membujuk Anda untuk pergi? Mati. Omong-omong, dia melirik biksu yang hadir, dan berkata-kata demi kata, benarkah? Semua orang terdiam. Pak Tua, Anda difoto. Sui berkata dengan acuh tak acuh, pelakunya adalah musuh-musuh itu. Mereka dengan santai menetapkan aturan. Apakah kamu masih ingin bertindak sesuai aturan mereka? Melayani pikiran musuh-musuh itu? Si rakus tua itu tertegun sejenak, lalu terdiam. Memang, jika bukan karena musuh besar itu yang membuat ancaman seperti itu, bagaimana semua ini bisa terjadi? Susuan Jun, apa yang kamu pahami? Dalam analisis terakhir, kami memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat aturan, dan kamu hanya dapat memilih secara pasif. Di atas langit berbintang, Sue Zining berbicara dengan dingin. Sui mengangkat matanya dan berkata, sungguh, ketika saya pergi ke kedalaman langit berbintang di masa depan, saya akan memperlakukan orang lain dengan cara orang lain, dan biarkan sekte Anda masing-masing melakukan sama. Pilihan. Pada saat itu, aku akan melihat bagaimana sekte di belakang kalian masing-masing harus memilih. Nadanya tenang, tetapi arti kata-katanya membuat Sue Zining dan raja kerajaan lainnya merasa kedinginan yang tidak dapat dijelaskan. Nanti. Sue Zining tertawa, kamu Susuan Jun. Tidak ada lagi. Raja lainnya juga tertawa. Sikapnya yang angkuh membuat Peng Zhu dan yang lainnya begitu sesak hingga dada mereka hampir meledak. Percayalah, betapa cerahnya mereka sekarang tersenyum, betapa jeleknya mereka nanti ketika mereka mati. Suyi melirik Peng Zhu dan yang lainnya. Dentang. Semua orang terkejut, Tuan Su, dia akan bertarung sampai mati? Tidak peduli apa yang dipikirkan Susuan Jun, jika dia mati, aku akan membiarkan kalian semua dikubur bersamamu. Tidak ada satupun. Penonton itu sangat terkejut hingga hampir pingsan, dan mereka kehilangan jiwanya, seperti pemakaman. Masih jauh dari waktu itu, jadi mari kita saksikan saja pertarungannya. Buddha hati batu tinta tampak serius dan berkata. Peng Zhu dan yang lainnya semua menoleh. Di bintang-bintang. Melihat Sui membunuh, Sue Zining dan raja kerajaan lainnya semua mata berbinar, saling memandang dengan senyum di wajah mereka. Selesai. Susuan Jun ini akhirnya ketagihan. TSK, aku benar-benar tidak menyangka bahwa tubuh reinkarnasi penonton begitu baik hati sehingga dia lebih suka mengorbankan dirinya daripada menyeret orang biasa di alam liar. Penatua tertinggi Taiyi Daomen Zhang Bailing tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Jika itu adalah pria kejam lainnya, saya khawatir dia tidak akan tertipu sama sekali. Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Jika bukan karena belas kasihnya yang palsu, saya khawatir dia tidak akan mati. Mo Changkong berkata sambil tersenyum. Mereka menyusun strategi dan melihat sosok Sui terus mendekat, hati mereka sudah bergejolak, dan ada niat membunuh yang melonjak tak terkendali. Ini seperti melihat mangsa melemparkan dirinya ke dalam jaring, melihat rahasia reinkarnasi dan melemparkannya ke dalam pelukannya. Kita akan melakukannya bersama nanti, tangkap dia dulu, lalu kirim dia ke jalan setelah kita menemukan rahasia reinkarnasi. Sue Zining berkata dengan lembut. Bagus. Raja kerajaan lainnya mengangguk setuju. Set. Segera, sosok Sui melompat ke langit dan datang ke langit berbintang ini. Pada saat ini, Zhang Bailing dari Taiyi Daomen adalah orang pertama yang menahan dan menembak secara langsung. Boom! Seberapa menakutkan raja yang sebenarnya? Tunjukkan bintang dan hancurkan dunia.
Hukum dan kekuatan yang dikuasai jauh di atas ranah kekaisaran. Dibandingkan dengan ini, kekuatan avatar Dao mereka hanya 30% dari kekuatan dewa asli mereka. Kemarilah. Sosok Zhang Bailing masih ada di udara, jadi dia menyeringai dan mengambilnya. Om. Ini seperti sangkar jalan, menutupi langit dan matahari. Terlalu menakutkan. Di kejauhan, seluruh tubuh Sui Yi meraung, dan cahaya serta hujan beterbangan, dan dia naik ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak mengelak, dia memegang jantung 3 inci dan melompat untuk menyambutnya. Boom! Laut bintang jatuh, barang antik tua itu semua gelisah dan hati mereka tergantung di tenggorokan. Tidak ada yang menyangka bahwa Sui Yi baru saja menginjakkan kaki di langit berbintang, dan perang akan segera dimulai. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.